Belum. Kayak apa? Pak mau nanya dong Pak, kan tadi Bapak bilang 100% kan bakal DHE ditempatin di Himbara. Tapi itu sebenarnya ada penolakan gitu loh Pak dari asosiasi, salah satunya sawit. Kalau mereka tuh kayak karena biaya produksi mereka tuh tinggi gitu. Biar aja. Kenapa selama ini memanipulasi sistem? Terpaksa kita lakukan itu karena untuk menutup kebocoran yang tadi. Mereka tahu di bank-bank itu terus cepat lari keluar. Biar aja protes. Kan peraturan kita yang bikin kan. Kira-kira aturannya keluar kapan Pak? Kan PP-nya sudah ditandatangan. Aturan apa lagi? Ya sudah, bentar lagi keluar itu kan bisa berlaku surut kan. 1 Januari itu udah berlaku. Januari PP-nya harusnya sih keluar dengan lebih jelas. Sampai minggu kedua tahun ini udah keluar tuh. Tapi pengusaha udah pada dapat juga gitu Pak salinannya itu. Harusnya dapat bocoran, kan lihai. Anda juga dapat kan? Kalau pura nggak tahu. Pak kalau misalkan itu tuh sebenarnya kayak ada dampaknya juga nggak sih Pak? Nanti kan dia kan sawit kan salah satunya penghasil devisa negara tertinggi begitu. Nah itu ada nggak sih nanti dampak ke negaranya sendiri? Dampak apanya? Mungkin kayak dari sisi devisanya menurun. Kalau dia nggak taruh uangnya di luar, taruh di sini, kan cadangan devisa kenceng tuh. Rupiah akan stabil kan. Anda nggak nyalain saya lagi, rupiahnya lemah terus. Walaupun bursa saham naik, tapi rupiah loyo. Walaupun ekonomi bagus, tapi rupiah loyo. Kan ngomong gitu terus kan Anda. Dengan ini kan lebih perkuat. Nah, saya dari tahun lalu kan 38 surplusnya. Naiknya cuma 0,8 di cadangan devisa. Kan agak aneh. Itu kita berkutat di 150 udah bertahun-tahun. Artinya yang kebijakan dia kemarin kurang berhasil. Jadi kita coba perbaiki seperti ini dan kita lihat dampaknya seperti apa. Harusnya positif. Kalau ada yang ngeluh-ngeluh, ya biar aja ngeluh. Kenapa kemarin mereka bermain-main? Aku nggak mereka kalau itu saya itu. Siapa yang ngeluh nanti saya kejar. Iya. Pak, KL dengan target serapan paling cepat di kuartal pertama apa Pak? KL dengan serapan cepat yang kira-kira menyerap cepat anggaran di KL pertama targetnya. MBG. MBG nomor 1 Pak. Dugaannya MBG udah belanja, pasti dia udah belanja banyak. Apalagi yang lain saya lihat deh. Tapi yang paling cepat sepertinya itu dia udah duluan. Terus saya lupa. Tapi yang saya yakin MBG udah duluan, kan udah jalan kan sekolahnya. Pak, demutualisasi bursa gimana Pak? Kemarin Ya. Pak, demutualisasi bursa Pak. Udah 9.000 belum? Udah 9.000 Pak. Udah turun Pak, 8.900 lebih Pak. Ya. Demutualisasi bursa gimana Pak? Satu-satu dulu. Demutualisasi bursa gimana Pak? SG itu nunjukin bahwa investor sudah semakin percaya kepada fondasi perekonomian kita ke depan. Dia kan investor pasar modal kan forward oriented. Kalau mereka nggak percaya ke langkah-langkah kita, walaupun saya ngomong sampai bursa tetap aja jatah investor nggak akan masuk. Tapi ketika mereka lihat ada implementasi yang nyata, walaupun nggak sempurna ya, kelihatannya ke depan akan baik. Jadinya ekonominya otomatis perusahaan-perusahaan yang listed di bursa juga untungnya makin gede, valuasi bursa juga akan naik. Itu makanya mereka nggak mau ketinggalan masuk ke pasar modal. Jadi kalau kita lihat kan 2-3 bulan terakhir udah positif terus kan flow-nya ke kita. Jadi ya itu menunjukkan bahwa ada perbalikan sentimen investor domestik maupun global terhadap perekonomian Indonesia. Yang ke depan kita harus jaga terus. Jadi kalau gitu mah tahun ini 10.000 nggak susah amat. Bisa Pak, 10.000 Pak. Demutualisasi bursa gimana Pak? Ya? Demutualisasi. Bursa gimana Pak? Apa tuh, Ibu? Rencananya tahun ini kan. Bursa apa sama apa? Demutualisasi. Bursanya bisa dibeli sahamnya sama publik. Itu jadinya tahun ini atau gimana Pak? Saya Dari belum Bu tahu. Masita Saya terakhir nggak tahu. gimana? Anda mesti tanya ke BOOJK. Kalau pandangan saya sih beresin dulu dari tukang goreng-goreng itu, baru demutualisasi. Kemarin daerah bencana ada yang meminta diskon untuk tarif listrik Pak. Itu gimana Pak? Apakah ada perbincangan? Daerah mana? Belum sampai ke saya. Bencana. Belum sampai ke saya. Itu nanti mungkin kalau itu PLN yang akan nyampein ke saya seperti apa. Belum sampai sekarang belum sampai ke saya. Tapi kalau misalnya diminta diskon tarif listrik dari Kalau daerah bencana selama masa itu harusnya ada, termasuk kan dana bencana kita itu. Karena mereka juga susah, mungkin juga belum berproduksi kan beberapa tempat, jadi nggak punya uang. Kalau dikasih pengurangan ya wajar aja nanti. Tapi saya belum terima permintaannya. Pak, sisa supaya defisit tahun depan kan udah deket 3 nih Pak. Tadi kenapa nggak nanya? Nanya Pak, emang Dicoret nggak ya? masuk. Nggak ada dicoret, gue dicoret. Jadi gini,
Saya lihat kan, Kamera Pak. kamarnya kan banyak. Jadi gini, saya melihatkan kita melakukan beberapa effort untuk mengurangi pendapatan karena 80 triliun keluar ke Danantara. Ternyata nggak nutup tuh. Pendapatan pajaknya dibanding tahun lalu malah berkurang, turun sedikit kan, 703.000 1034 lawan 1017 kalau nggak salah income tax-nya. Jadi itu memberi indikasi ke saya, memberi pesan lah kira-kira data itu bisa visual nggak bisa. Kalau kita begini terus tahun ini pasti gitu, kurang juga desainnya, by design ya. Jadi dalam waktu sebulan 2 bulan akan kita perbaiki perpajakan kita ya, dirjen pajak kita perbaiki, termasuk penggalakan sistem-sistem yang ada, Cortex segala macam, termasuk kita lihat ada nggak orang yang masih main-main, sepertinya masih ada, jadi kita akan beresin ya, dirjennya dari sini. Nah, tapi saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan Presiden di Hambalang. Dia bilang apakah kita akan mau dikebulin terus oleh pajak dan bea cukai. Itu pesan ke saya dari Presiden. Walaupun dia ngeliat saya, tapi dok kan tinggung. Nah itu sarapannya apa Pak? Pas rapat di Hambalang Pak? Ada praktek under invoicing yang masih besar.